Ya, sudah siap ya untuk mengikuti acara hari ini? Insya Allah sudah Mbak, tapi nanti jam 10 izin ya Mbak mau ada praktikum. Oke, siap-siap. Nggak apa-apa. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir di sela-sela praktikum. Semoga praktikumnya lancar ya. Amin, makasih Mbak. Kita siapa lagi nih? Selanjutnya ada Mas Rahman. Nah, Mas Rahman nih. Silahkan Mas Rahman bisa menyapa teman-temannya. Halo Mas Rahman. Assalamualaikum. Apakah Mas Rahman ada? Coba tunjukkan ciri-ciri kehidupannya. Oke, mungkin masih ada agenda yang lain gitu ya Mbak ya. Coba yang lain. Siapa nih yang udah dulu nih? Fitri nih, ada Mbak Fitri. Mbak Fitri, halo Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri, gimana kabarnya Mbak Fitri? Sehat Mbak? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, mantap-mantap. Masih semangat kan ya Mbak ya, ikutin agenda Semangat hari ini? dong. Semangat Oke, dong. semangat nih Mbak Fitri ini. Oh, Iya udah dong. datang ternyata Mas Dianturi ya. Ahlan wa sahlan, Kak Dianturi ya sudah datang di kita ya. Oke. Ya, langsung nggak. Ya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara syawalan kita. Lagi-lagi ya sangat berterima kasih karena teman-teman masih berkenan hadir dan masih berkenan untuk bersilaturahmi ya. Kita kan agendanya syawalan, maaf-maafan. Siapa tahu yang kemarin-kemarin kita ada salah gitu. Jadi di sini momen kita untuk saling menyempurnakan ibadah yang sudah ada di Ramadan waktu itu dengan saling bermaaf-maafan setelah adanya Idul Fitri dan saat ini syawalan gitu ya. Nah, teman-teman gitu. Sebelumnya mari kita mulai agenda pada pagi kali ini. Nah, sebelumnya nih kami mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak ya. Oke, perkenalan dulu. Dari siapa dulu nih? Dari samping saya dulu aja deh. Oke. Dari saya dulu ya. Perkenalkan ya teman-teman, saya Isna dari UNJ. Sekarang ini jadi pengurus di aktivis Salman Joglo gitu ya, sebagai staff gitu ya di MSDM. Kemudian ada Mbak Wita, ya nama lengkap saya nih Wita Juwita Agustin, tapi biasa dipanggil Wita. Sama saya juga kayak Isna, jadi salah satu staff di Salman wilayah Jogja Solo. Tapi kita ada yang lupa nih sapa-sapaannya. Kita belum bilang assalamualaikum. Oh iya ya Allah. Oke, kita salam dulu ya. Saking bersemangatnya nih ya teman-teman. Apa ya belum mendoakan teman-teman. Oke. Kita salam dulu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya teman-teman, setelah pengucapan salam barusan gitu. Nah, barangkali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini gitu alhamdulillah gitu kita masih bisa diberikan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung karena bagaimanapun nikmat Allah sangat banyak dan barangkali salah satunya kenikmatan itu adalah kesempatan untuk kita berkumpul pada pagi hari ini yang alhamdulillah kalau di Jogja ini cukup cerah, semoga di tempat teman-teman juga cerah dan semoga cerahnya suasana hari ini menunjukkan juga cerahnya suasana hati teman-teman semua ya, apalagi kita mau melakukan agenda sawalan dan juga nanti ada satu ice breaking dan juga satu sesi khusus untuk mungkin yang barangkali bisa membangkitkan motivasi atau sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, tidak lupa gitu salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang atas berkat dakwah beliau kita bisa merasakan yang namanya nikmat iman, nikmat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu hanya agama Islam yang Allah ridhoi dan semoga saat ini sampai seterusnya kita bisa menjadi pengikutnya yang selalu mengikuti jejak-jejak langkah beliau untuk selalu melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya nih ada acara apa lagi nih, Mbak Isna? Silahkan. Oke, jadi insya Allah ya pada syawalan kali ini acara yang pertama itu ada pembukaan, kemudian yang kedua ada tilawah, selanjutnya ada sambutan dari PJS kita, selanjutnya ada sesi sharing, selanjutnya ada tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan sesi perkenalan gitu ya. Selanjutnya ada ice breaking atau games dan acara terakhir
foto bareng lalu penutup begitu. Oke, yang pertama langsung saja ya memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka Syawalan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, acara yang selanjutnya gitu untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sandia Mahendra. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم الحمد بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair ya Mas Mahen sudah berkenan membacakan tilawah pada pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan pada agenda syawalan kita. Selanjutnya yaitu ada sambutan gitu ya teman-teman. Sambutan dari PJS Aktivis Salman Jogja Solo gitu ya kepada Mas Ihsanuddin, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, suaraku udah terdengar jelas atau belum? Jelas Mas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
tentunya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesempatan hadir gitu ya pada acara yang kita temakan Syawalan gitu ya. Karena kita masih di bulan Syawal yang dimana bulan Syawal merupakan banyak orang bilang bulan Syawal ya bulan peningkatan dan sebagainya gitu ya, ataupun bulan dimana kita setelah menjalani masa pelatihan di bulan Ramadan dan sebagainya gitu ya. Yang pertama aku ucapkan terima kasih banyak kepada ini ya guest star kalau kita bilang di ini ya di poster ya, Mas Dianturi, atau kalau karena ada di Pandeglang mungkin kita panggilnya Kang Dianturi gitu ya. Kang Dianturi dia merupakan seorang yang sangat luar biasa ya. Beliau dari Pandeglang menggerakkan teman-teman Pandeglang untuk menuju visi utama dia gitu ya, apa gitu ya. Nanti mungkin kita bakal mendengarkan gitu ya. Kayak gitu. Bahwasanya pokoknya sangat luar biasa lah, nanti kalau aku spoiler nanti jadi tahu gitu kan. Jadi lebih baik. Oke, sebelumnya kalau kita mungkin di SSC atau LMD, Profesor Hermawan seringkali mengatakan bahwasanya Indonesia kita itu banyak sumber daya yang kita miliki gitu. Kayak mungkin seringkali juga bilang tentang Coach Plus ya, tentang bagaimana Indonesia itu batu dan apa kalau aku lupa ya, batu dan tanaman ditanam aja jadi bisa tumbuh gitu ya, dan juga banyak sumber daya yang lain. Tetapi Mas Hermawan ataupun Prof Hermawan juga seringkali bilang Indonesia juga banyak masalah kayak gitu. Terus kemudian tapi dari masalah itu justru merupakan suatu potensi gitu. Mas Hermawan seringkali menggadang-gadang 2045 kira-kira bagaimana gitu, karena sepertinya 2045 bakal menjadi era di mana kita semuanya di sini gitu ya. Mungkin sekarang 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun, tetapi kira-kira 2045 yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas, kira-kira kita jadi apa gitu. Mas Hermawan seringkali bilang, ya kalian semua yang bakal menggantikan saya ini gitu. Kemudian kalau Mas Syarif bilangnya seringkali selalu mengulang-ulang ayat yang wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan sebagainya gitu ya. Bahwasanya kita itu tidak cuma sekedar seorang manusia gitu, tapi kita itu adalah khalifah atau pemimpin gitu ya. Bahkan wa ma khalaqtul jinna illa kemudian yang terakhir illa rahmatan lil alamin, artinya kita rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat untuk diri sendiri gitu. Mas Syarif sering kali bilang apalagi kita itu seringkali fokus kepada fardu main, padahal kita juga ada fardu kifayah dan sebagainya gitu. Terus kalau aku cerita mengenai dari Kang Elfandi gitu ya, mungkin yang seringkali aku lihat, aku share juga ke teman-teman di grup, juga sama pemikirannya ketika melihat bagaimana keadaan 2045 gitu. 2045 di mana waktu besok itu diprediksikan kita mencapai puncak namanya bonus demografi gitu, dimana banyak orang produktif lebih banyak daripada banyak orang tidak produktif, yaitu banyak orang pemuda, banyak orang ini daripada orang tuanya gitu. Tetapi kira-kira untuk mencapai itu dari kita sekarang ya, mungkin kalau Mas Irwan bilang bakal menggantikan kita, kira-kira besok kita bakal menempati di posisi di mana gitu, pertanyaannya gitu. Kita mau nempatin di mana gitu. Kalau Kang Elfandi di buku Sang Pemudanya, mungkin teman-teman bisa membaca, seringkali melihat apa rencana kontribusimu misalnya kayak gitu untuk kedepannya gitu. Pemuda masanya persiapan 2045. Kalau kita melihat lebih jauh, Kang Elfandi seringkali menjelaskan bagaimana mungkin bagaimana Salahuddin, bagaimana Muhammad Al-Fatih. Dari 20 tahun Muhammad Al-Fatih sudah sangat luar biasa gitu ya. Sudah
menguasai banyak bahasa. Beliau hafiz Quran gitu ya. Bahkan ketika kemenangan Konstantinopel, ketika kan itu hari Jumat ya. Hari Jumat ketika mau mimpin sholat berjamaah, siapa yang bakal mimpin? Apa yang ditanya oleh Muhammad Al-Fatih ketika itu? Siapa yang dari sejak akil balik gak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid? Dan ketika itu semua tentara habis menang kan ya, semua berkumpul, mereka gak ada yang menjawab itu gitu. Artinya emang gak ada gitu orang-orang yang nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Dan jawabnya siapa gitu ya? Ya beliaulah Muhammad Al-Fatih yang bisa itu. Cuma Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi mungkin ketika bisa dibilang itu Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun ketika itu sudah seluar biasa itu gitu ya. Beliau menguasai banyak bahasa, beliau menjadi pemimpin perang, beliau menjadi seorang raja, dan dia juga merupakan seorang muslim yang sangat baik gitu. Dan mungkin seperti itu aja yang pengantarnya. Insya Allah hari ini Syawalan kita semua mungkin aktivis Cakraman Jogja Solo gitu ya, seringkali Mas Her atau Mas Harif ataupun kita seringkali mendengar cerita-cerita sejarah, sirah dan sebagainya. Pasti kita bisa mengambil tentang bagaimana pemuda itu besok insya Allah bagaimana gitu, tempat yang akan kita ambil di tahun emas insya Allah Indonesia 2045. Ya mungkin untuk renungan juga ya buat aku sendiri maupun buat teman-teman semua. Dan insya Allah setelah ini bakal ada Dian Turi yang aku rasa dia udah memetakan langkahnya gitu ya. Dia udah memetakan langkahnya hingga 2045. Mungkin nanti bakal ceritakan kira-kira 2045 bakal kayak gimana Dian Turi ke depan. Insya Allah bakal kita tambah wawasan lah tentang Dian Turi, bagaimana dia memetakan langkahnya kayak gitu. Itu terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga ini tujuan dari adanya Syawalan ini tidak hanya sebatas kita silaturahim, tapi akan diusahakan menjadi sebuah kayak batu loncatan gitu. Kalau orang kimia bilang katalis gitu. Katalis ada. Katalis itu mempercepat adanya perubahan gitu. Kalau apa ya? Ya pokoknya insya Allah bakal menjadi awal buat kita lagi bagaimana kita bergerak, bagaimana kita mencoba kembali ke apa yang ingin kita lakukan ketika kita masuk menjadi seorang muslim gitu ya. Kalau lebih spesifik lagi mungkin di Joglo ini gitu. Kayak gitu. Terima kasih banyak dan sekali setelah ini bakal ada Dian Turi ya. Mohon maaf kalau aku mengambil waktumu ya Dian ya. Kayak gitu, hatur nuwun, semoga bermanfaat banget untuk hari ini. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ihsan ya yang sudah menyampaikan sambutan untuk acara kita pada pagi kali ini. Nah mungkin dari tadi itu udah disebut-sebut ya siapa sih Dian Turi apa sih Dian Turi apa siapa gitu udah disebut-sebut. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke sesi sharing gitu supaya teman-teman lebih tergambar sebenarnya siapa sih gitu teman kita yang akan berbagi ceritanya pada pagi kali ini. Mungkin aku sedikit perkenalan dulu ya, barangkali nanti selanjutnya beliau bisa memperkenalkan diri lebih lanjut, tapi coba kita kasih pembukaan. Nah, jadi namanya adalah Dian Turi, beliau adalah founder Sabtu Mengajar Pandeglang. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Akademi Metrologi dan Instrumentasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Barangkali mungkin Mas atau Kang ya nyebutnya karena dari Pandeglang, barangkali Kang Dian Turi ini masih sejawat apa ya namanya, sepantaran sama kita, tapi keren ya, beliau sudah memiliki suatu unggulan dalam melakukan hal kebaikan yaitu di bidang pendidikan melalui Sabtu Mengajarnya itu tadi. Dan selain itu juga beliau sudah memiliki beberapa pencapaian nih, cukup banyak terhitung cukup banyak untuk usia ya ini, untuk angkatannya saat ini gitu.
Salah satunya, enggak salah satunya sih, saya coba bacakan beberapa ya. Beliau pernah menjuarai Olimpiade Astronomi Kabupaten, kemudian pernah menjuarai juga juara 3 film pendek Muslim Nasional, dan ini lagi masuk lagi finalis Olimpiade Astronomi Astra Ganesha ITB tahun 2017. Selain itu, pengalaman kerelawanannya juga cukup banyak. Ada relawan tsunami, menjadi pengajar di Edzone, pengajar di Himpunan Mahasiswa Meteorologi, relawan Gerah ITB, relawan cendekiawan kampung, dan juga termasuk co-founder Aliansi Pemuda Pandeglang. Jadi memang cukup aktif dalam hal kerelawanan gitu ya, kalau dari membaca CV-nya. Nah, tanpa berlama-lama, supaya kita bisa mendengarkan lebih banyak cerita dari beliau, maka saat ini gitu saya menyerahkan kesempatan dan waktu kepada Kang Dian Turi untuk berbagi cerita nih kepada kami teman-teman dari aktivis Salman Jogja dan Solo. Silakan Kang Dian Turi. Oke, teman-teman suaranya jelas nggak? Sip, oke. Oke, hatur nuhun ya kepada para MC. Aduh, ini teh siapa ya? Teh Isna ya, atau berdua ya gitu ya. Oke, saya sapa dulu ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa man wala amma ba'du. Teman-teman, makasih nih ya kepada teman-teman semua yang udah ngasih waktu kesempatan untuk ngobrol gitu ya. Jujur saya senang ngobrol, senang banget ngobrol gitu ya. Dan momen ngobrol ini adalah momen untuk mencari mencari pandangan-pandangan baru, ilmu-ilmu baru gitu. Karena dengan ngobrol ini gitu ya, kita bisa bertukar pikiran dan apapun gitu ya. Tapi dengan pembawaan yang sangat santai dan rileks. Oke teman-teman, saya Dian Turi, saya dari Akademi Meteorologi Instrumentasi, asal daerah Pandeglang tadi ya, Pandeglang. Wah, saya cinta banget sama Pandeglang gitu. Saking cintanya, saya pengen gedenya di Pandeglang gitu, nggak mau di luar kota lain gitu ya. Gitu. Mungkin tadi tadi juga luar biasa ya hari ini, ternyata kita harus melihat ke depan gitu ya, bagaimana kita menghadapi tahun 2045, di mana kita juga saat itu adalah masanya adalah umurnya emas gitu ya, masanya pas gitu, bagaimana kita ada 45 tahun kita menjadi apa gitu, dan Indonesia akan menjadi 100 tahun gitu. Satu abad Indonesia kita menjadi apa? Kita menjadi pemuda yang bisa bersaing di kancah global, atau kita jadi pemuda yang masih rebahan di rumah gitu. Oke teman-teman, oke. Mungkin di sini saya akan cerita tentang Sabtu Mengajar sedikit. Setelah itu saya akan bahas sedikit tentang poin-poin ini ya, poin-poin bagaimana kebaikan itu harus dilaksanakan gitu teman-teman. Oke, mungkin saya izin share screen ya. Oke. Ini tuh jendela ya. Udah terlihat belum teman-teman? Oke teman-teman, sudah terlihat ya? Oke teman-teman, bismillah. Apakah sudah terlihat? Punten. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman, ini adalah Sabtu Mengajar. Saya sendiri Dian Turi. Ini logonya sangat sederhana banget ya. Logonya itu cuma toga. Terus setelah itu di bawahnya Sabtu Mengajar gitu. Karena kita mempunyai visi, kita harus menjunjung kita harus menuntut ilmu gitu setinggi mungkin. Dan pengabdian kita adalah di daerah pelosok, yang dimana mengubah mindset anak daerah itu harus sustainable. Makanya kita hadirnya setiap hari Sabtu. Seminggu sekali kita bakal pembimbingan kepada anak-anak di desa-desa pelosok di Pandeglang gitu ya khususnya. Oke, teman-teman langsung aja. Apa sih Sabtu Mengajar? Sabtu Mengajar. Oke, Sabtu Mengajar ini adalah gerakan yang berdiri pada tanggal 6 Juli 2011. Alhamdulillah diinisiasi oleh saya sendiri gitu ya, sama teman-teman di kampung. Terus mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu di pelosok Kabupaten Pandeglang dengan memberikan motivasi untuk mempunyai mimpi serta membersamai anak-anak dalam menggapai mimpi melalui pendidikan formal setinggi mungkin
untuk mensejahterakan masyarakat di masa depan. Mungkin di sini poin penting dari Sabtu Mengajar ini adalah bagaimana kita itu tidak hanya menjadi kegiatan kita tidak hanya menjadi kegiatan yang cuman memberikan kayak seperti oke, kita mahasiswa, kita harus ngajar, kita harus mengabdi. Ya udah, setelah itu setelah melaksanakan pengajaran, setelah lama habis itu ditinggalkan. Kita nggak kayak gitu. Poin kita adalah benar-benar pengabdian. Bagaimana kita membentuk satu komunitas yang dimana di dalam komunitas itu kita ingin membentuk satu masyarakat yang insya Allah gitu di kemudian hari mereka akan sejahtera gitu. Dengan apa? Dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak atau adik-adik yang kita bimbing, mereka itu bisa bermanfaat di masa depan. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini saya ini hadir sebagai bentuk balas budi kepada guru-guru dengan mempunyai cita-cita membentuk masyarakat Pandeglang yang madani dengan pendidikan untuk mensejahterakan umat di masa depan. Jadi poin pentingnya itu Sabtu Mengajar adalah mensejahterakan umat ya di masa depan. Nah teman-teman, kenapa sih gitu ya? Saya gitu dihantui gitu. Kenapa sih bikin Sabtu Mengajar gitu? Ngapain gitu kan? Toh saya juga di Bandung, ribet gitu kan. Kuliah di Bandung, setiap hari Sabtu harus ngontrol anak-anak ngajar gitu kan. Relawan di sana harus tetap ngajar. Terus anak-anak juga harus terkontrol. Mimpi mereka itu harus terjaga gitu kan. Bagaimana mimpi mereka juga harus terrealisasi gitu kan. Tapi kenapa sih harus bikin Sabtu Mengajar? Oke teman-teman, saya bakal cerita flashback dulu sebentar ya teman-teman. Dulu waktu SMA, saya pengen banget masuk SMA 1 Pandeglang. Ya dulu tuh itu ya, di Pandeglang tuh SMA favorit ya. Nah, tapi sayangnya SMA itu sangat mahal teman-teman. Uang pangkalnya aja 4 juta, untuk saya mahal ya gitu, untuk saya mahal 4 juta gitu. Nah setelah itu, saya tidak diizinkan oleh orang tua gitu. Oke lah gitu ya. Tetapi gitu, tiba saatnya orang tua itu memberikan izin gitu kan, berizin, terus setelah itu saya masuklah ke SMA 1 gitu. Dengan kata orang tua seperti ini, Dian, mangga masuk SMA 1 Pandeglang. Urusan biaya itu adalah urusan bapak sama ibu. Kalau Dian mah urusannya cuma belajar aja, jadi jangan mikir apapun. Nah teman-teman, setelah itu saya masuklah di SMA 1 Pandeglang. Wah luar biasa, mahal banget ya, 4 juta, terus setiap bulan juga harus bayar SPP. Alhamdulillah dengan keterbatasan itu, apa sih yang bisa saya berikan gitu kan buat SMA 1 gitu kan. Oke, saya banyak ikut lomba dari kelas 10, terus dapat juga peringkat 1. Nah setelah itu teman-teman, semester 2 saya nunggak SPP itu hampir 4 bulan gitu ya. Jadi dipanggil sama ketua komite gitu. Wah dikira saya bakal dikasih SP. Wah nyatanya gitu ya, suatu peringatan ya karena emang nggak bayar gitu kan. Ternyata setelah saya dipanggil, saya menghadap kepala komite SMA 1 Pandeglang, ternyata beliau menggratiskan sekolah dari kelas 10 itu sampai lulus gitu ya, sampai kelas 12, dan uang yang dibayarkan 4 juta itu dikembalikan kepada orang tua. Nah dari situ gitu, oh iya berarti kebaikan ini tidak boleh berhenti di saya gitu. Saya akan membantu adik-adik saya di Pandeglang yang kekurangan finansial untuk bisa melanjutkan pendidikan. Itulah ya teman-teman, Sabtu Mengajar hadir di situ teman-teman. Jadi Sabtu Mengajar hadir dari masa lalu saya gitu ya, tapi saya juga melihat masa depan. Dengan apa? Saya pikir orang-orang seperti saya yang punten banget gitu ya, mempunyai keterbatasan ekonomi, itu kalau misalkan diberikan fasilitas oleh siapapun, insya Allah itu bakal mempunyai semangat yang melebihi gitu, siapapun gitu. Karena kita merasa bersyukur banget gitu, kita bisa mendapatkan fasilitas itu. Kayak gitu teman-teman. Terlalu lama di sini ya. Oke. Nah ini nih, terpenting di Sabtu Mengajar itu kita punya nilai Sabtu Mengajar yang alhamdulillah selama 2 tahun ini kita selama 2 tahun ini kita pakai gitu ya, secara konsisten dan komitmen gitu, tidak akan merubah nilai ini. Nilai Sabtu Mengajar itu adalah estafet pendidikan dan pemberdayaan. Bagaimana sih teman-teman? Kita itu di sini ada 2 golongan relawan ya. Kita ada relawan mahasiswa sama relawan SMA. Nah, relawan mahasiswa ini akan menjadi mentor untuk setiap relawan SMA. Nah, anak-anak SMA ini yang akan mengeksekusi setiap hari Sabtu untuk mengajari adik-adiknya yang SD dan SMP. Dan nggak cuma di situ, teman-teman. Kita juga karena kita relawan mahasiswa ini adalah
kebanyakan mayoritas adalah orang Pandeglang juga, tetapi kuliahnya ya banyak yang di kampus-kampus negeri juga ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, akhirnya mempunyai pandangan yang sangat luar biasa. Setelah itu kita juga memberikan sebuah pengarahan kepada orang tuanya juga. Ya. Jadi kita nggak cuma ngasih motivasi ke anak-anaknya teman-teman, tapi kita memberikan pengarahan kepada orang tuanya gitu. Jadi harus sinkron ya antara motivasi anak-anak sama dorongan orang tua gitu. Kalau anak-anak punya motivasi tinggi, orang tuanya nggak ngedorong dan nggak mendukung, sama aja gitu. Dan makanya itulah Sabtu Mengajar, estafet pendidikan dan pemberdayaan. Jadi kita insya Allah nggak bakal mati ini, teman-teman. Sabtu Mengajar nggak bakal mati. Insya Allah saya sudah saya sudah bekerja dan sebagainya, nanti bakal ada adik-adik yang kita bina. Mereka itu dari SMA menjadi mahasiswa ya, mereka jadi mentor lagi buat adik-adiknya yang SMA. Jadi terus bakal estafet terus gitu. Sampai kebaikan ini tuh tersebar ke seluruh Pandeglang dan insya Allah pengennya menasional ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, visi misinya ini sebenarnya dibaca aja deh ya. Untuk visi deh, membentuk dan menjaga generasi bangsa di pelosok daerah melalui pendidikan untuk membentuk kepedulian di masa depan. Jadi poin pentingnya adalah masa depan ya, masa depan. Jadi ini adalah apa ya yang saya pengen gitu. Bagaimana kita gitu ya bisa mandiri gitu. Masyarakat daerah itu nggak harus ke kota gitu untuk mencari nafkah gitu ya. Kenapa sih masyarakat desa itu selalu ke kota? Ya karena mereka pikir gitu sawah-sawah itu nggak berguna gitu. Dan mereka malu gitu kerja di sawah. Iya, kenapa malu? Karena bayangkan teman-teman, panen setiap 3 bulan sekali kalau di Pandeglang ya, karena emang mayoritas adalah padi gitu. Wah itu sangat lama banget gitu. Nah insya Allah dengan adanya Sabtu Mengajar, saya bentuk adik-adik saya di Sabtu Mengajar untuk menjadi ahli-ahli, dan mereka insya Allah bakal menjadi ya ahli pertanian, perikanan, dan sebagainya gitu ya, untuk membuat lapangan pekerjaan sebanyak mungkin di daerah, sehingga masyarakat di daerah sana akan sejahtera gitu ya, dengan sumber daya alamnya itu sendiri. Isinya bisa dibaca, dan tujuannya juga sederhana banget ya. Setiap anak di Pandeglang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, membentuk masyarakat yang melek informasi untuk meningkatkan pendidikan, dan terciptanya SDM dari pelosok yang membangun desa. Itu tujuannya. Nah ini program Sabtu Mengajar. Ada asik menghafal Quran, ya ini adalah minimal juz 30 untuk setiap adik yang kita bimbing. Terus ada bimbel seru, kita memberikan pengajaran berupa matematika dan bahasa Inggris kepada adik SD dan SMP. Itu ada nobar inspiratif. Nah, nobar inspiratif ini ya hiburan ya buat anak-anak setelah mereka menghafal Quran dan mereka belajar juga dalam hari Sabtu itu. Di akhir selama 15 menit kita sajikan tontonan-tontonan. Nah, ini teman-teman ada forum orang tua. Di forum orang tua ini tuh kita ngadain setiap 2 bulan sekali. Nah, di setiap 2 bulan sekali ini kita laporkan nih orang tuanya itu harus sejalan sama pemikiran kita ya. Laporkan nih ke perkembangan anaknya seperti ini, kemampuan anaknya seperti ini, apa yang harus dihindari dari anak-anak ini gitu ya, apa yang harus dicapai gitu. Kita satu persatu orang tuanya kita panggil, kita ngobrol sama orang tuanya, kita kasih tahu anaknya itu kayak gini dan dia pengen seperti apa gitu. Supaya orang tuanya ngedukung gitu ya. Dan kita kasih tahu juga bagaimana pendidikan di Indonesia ini udah gratis ya dari SD sampai kuliah juga gitu. Dan alhamdulillah sekarang orang tua di Desa Binaan Sabtu Mengajar ini udah mendukung, udah semua udah pada ngedukung ya, alhamdulillah lah. Pokoknya kontras banget antara sebelum ada Sabtu Mengajar dan sesudah ada Sabtu Mengajar. Nah, yang kelima adalah beasiswa pionir desa. Jadi kita juga alhamdulillah teman-teman, walaupun komunitas kecil gitu ya, kita udah bisa ngasih beasiswa ke anak yatim yang dia pengen banget dulu tuh bilang ke saya gitu, Kak Dian pengen sekolah gitu, tapi gimana ya, oke gitu, jangan bilang ekonomi gitu ya, tuh bukan kendala gitu, yang penting semangat kamu harus tetap dijaga gitu kan. Setelah itu saya ngobrol kemana-mana gitu ya, bahwa saya punya adik gitu di Sabtu Mengajar, dia pengen sekolah gitu, tapi kendala ekonominya bla 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 gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah gitu ya, ada beberapa orang yang secara rutin gitu ya menyisihkan uangnya gitu buat adik-adik itu di Sabtu Mengajar untuk bisa melanjutkan sekolah. Dan alhamdulillah sekarang dia sekolah di SMA Negeri 8 Pandeglang. Nah, ada coaching to campus. Coaching to campus ini tuh pembinaan buat adik-adik SMA yang kelas 12
yang mereka pengen kuliah gitu, dan ingin kuliah gitu ya. Kita bina gitu di sana. Setiap adik itu akan mendapatkan satu mentor. Jadi kita benar-benar eksklusif gitu ya. Satu adik satu mentor gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh satu mentor pegang 2 adik gitu. Karena takut beda fokus gitu. Akhirnya, dan misalkan gini. Misalkan nih, adik namanya misalkan Putri gitu ya. Nah, Putri ini dia pengen jadi guru SD gitu di kampus UPI gitu ya, di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya udah, kita bakal cariin mentornya anak UPI jurusan pendidikan guru SD gitu. Karena supaya spesifik ya, saat dia nanya ya udah jawab gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita eksklusif banget, dan pembinaannya setiap hari Sabtu rutin, tetapi bisa menanyakan di selain hari Sabtu itu gitu kepada mentornya gitu ya. Terus ada gerakan Sebantuk Pendidikan, ini kayak modelnya fundraising buat yang ngumpulin uang buat kegiatan Sabtu Mengajar itu sendiri. Terus ada Pondok Relawan. Nah, Pondok Relawan ini masih digarap. Kita lagi nyari orang yang mau mewakafkan manfaat ya, mewakafkan manfaat rumah gitu di Kota Serang untuk menjadi asrama gitu. Asrama adik-adik yang sudah kuliah. Kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah teman-teman, sedikit saya mau bilang ke teman-teman, ini adalah pencapaian dari Sabtu Mengajar. Kita alhamdulillah udah ada 81 adik belajar di Sabtu Mengajar, terus 8 dari 10 adik SD melanjutkan ke SMP, ini tahun 2020. Terus 2 dari 4 adik SMP melanjutkan ke SMA. Dan ya, 1 adik yang tahun 2020 ini, 1 adik melanjutkan ke ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Terus alhamdulillah 3 orang gitu ya, 2021 ini lolos SNMPTN gitu. Yang saya sendiri gitu nggak lolos SNMPTN, saya nggak lolos SBMPTN gitu. Saya lolosnya juga terakhir banget gitu. Nah, tapi alhamdulillah adik-adik saya lolos gitu ya, di ITERA, di UPI, di Untirta gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, per hari ini nambah lagi 3 orang yang kuliah dan mendapatkan beasiswa full gitu dari kampus satu di Tangerang. Itu kita ya ngobrol doang gitu ya. Dari obrolan itu akhirnya mereka siap untuk menyediakan beasiswa. Terus 2 lagi di Pandeglang, kampusnya ada, dan mereka juga siap untuk memberikan beasiswa kepada adik Sabtu Mengajar. Ini juga 1 adik diberikan beasiswa full, santunan yatim, 200 judul buku, alhamdulillah sekarang nambah lagi 40 juz amma, 20 ikro, sama sekarang ada Al-Quran itu hampir banyak ya. Al-Quran itu sekarang udah ada 40 juga Al-Quran. Ini yang kemarin belum update nih. 4 kali forum orang tua Sabtu Mengajar, sama 2 kali mengadakan seminar pendidikan nasional, serta 4 kali seminar pendidikan regional Pandeglang. Oke teman-teman. Nah, itu tentang Sabtu Mengajar. Oh ya teman-teman, kalau berbicara tentang 2045, nah insya Allah teman-teman doain saya juga ya teman-teman, bahwanya Sabtu Mengajar ini ingin mengejar di tahun 2030 dulu ya. Kita enggak sih, ada tahun depan kita pengen menjadi yayasan. Tahun 2025 insya Allah doain teman-teman, kita pengen go nasional, nggak cuma di Pandeglang, minimal ya kita se-Banten atau misalkan di luar Banten juga kalau misalkan ada relawan yang mau kan. Terus tahun 2030 ya 2030 kita Sabtu Mengajar ini ingin gitu ya, ingin sekali gitu untuk mendirikan SMA, namanya itu SMA PPI, SMA Pembangunan Peradaban Islam, di mana SMA ini akan menjadi SMA gratis untuk kaum duafa dan yatim piatu. Itu tuh, di mana anak-anak di sini tuh akan diberikan pengajaran basicnya, basic banget adalah Islam. Terus mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Nah, setelah itu mereka akan dibimbing menjadi umat terbaik. Jadi bagaimana kita capaian yang diinginkan di SMA ini, bagaimana nanti anak-anak yang setelah dari SMA melanjutkan misalkan menjadi dokter, polisi, tentara dan sebagainya, mereka akan peduli umat. Contohnya dokter lah yang sangat sederhana tuh, kayak dokter. Jadi anak-anak yang di Sabtu Mengajar ini, yang SMA ini tuh insya Allah akan dibentuk seperti ini teman-teman. Mereka akan menjadi dokter, terus mereka akan mendirikan klinik. Nah, kliniknya ini yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi suatu saat ada masyarakat yang yang berobat tetapi punten tidak mampu. Udah, misalkan kata adiknya ini ada yang dokter ini, udah ibu nggak apa-apa, insya Allah saya gratiskan gitu. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau semua profesi adalah
seperti orang sedemikian ini yang saya harapkan untuk masa depan Sabtu Mengajar ini dan masa depan Rahmatan lil Alamin ini ya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Pasti nggak akan tuh gitu kan. Masyarakat yang sakit di rumah aja gitu kan. Terus anak-anak yang bandel, terus nggak mungkin juga gitu kan sawah-sawah dijual ke pihak asing gitu untuk jadikan pabrik dan sebagainya. Itu teman-teman Sabtu Mengajar kedepannya akan seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang apa ya? Masih ada suara nggak? Masih Kang, masih. Oke, soalnya ya ini kelemahan Google Meet tuh sayanya nggak bisa ngelihat ya. Padahal pengen interaktif gitu. Oke, lanjut aja ya mungkin ya. Oke, tentang prinsip hidup. Teman-teman, sampai saat ini saya sangat memegang dua prinsip hidup ini ya, dua hadis gitu ya, menjadi motivasi selama ini. Pertama, khairun nas anfa'ul linnas ya, bagaimana sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman, oke, itu satu ya, itu jelas banget teman-teman. Saya pengen menjadi orang yang bermanfaat, di mana saya di mana saya itu memijakkan kaki saya di tempat itu gitu. Kalau sekarang saya di kosan, ya udah saya pengen menjadi bermanfaat di sini di kosan. Misalkan kalau saya di kota mana, saya pengen menjadi orang yang bermanfaat di sana. Gitu. Itu adalah prinsip hidup saya. Terus yang kedua, ini juga yang menjadi orang-orang ataupun pemuda-pemuda kita ini nggak mau nih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal udah ada satu hadis nih yang luar biasa juga ini. Ini yang jadi pegangan saya juga ya. Bagaimana hadisnya itu kayak 3 amalan ya, yang tidak pernah terputus pahalanya. Yang pertama adalah amal jariah ya. Oke, misalkan gini, kita berpikir secara sederhana aja ya. Saya berpikir secara amal jariah. Oke, saya belum punya duit nih gitu. Belum punya duit nih buat amal jariah misalkan kayak seperti itu kan ya. Oke lah, nah yang ini tunggu dulu deh nanti gitu kan. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah mempunyai rezeki yang sangat luas, kayak saya akan melimpahkan ataupun apapun sedekah dan sebagainya gitu. Yang kedua, doa anak soleh gitu. Aduh, pasangan juga belum punya gitu ya. Anak soleh gitu. Tapi enggak katanya ya, kitanya yang harus jadi anak soleh. Oke lah, saya ikhtiar jadi orang soleh. Wah, tapi kayak predikat soleh itu adalah Allah yang memberikan gitu. Aduh, oke, ini sambil berproses aja. Tapi ada satu teman-teman, yang ketiga ini yang sangat luar biasa, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, oke teman-teman. Ini yang menjadi base saya gitu. Bagaimana saya harus membuat sebuah kebaikan terus-menerus. Ilmu yang bermanfaat. Saya dari SMA senang banget organisasi. Terus saya masuk kuliah juga senang banget organisasi. Ya udah, karena saya punya ilmu di organisasi, oke, akhirnya saya bikinlah Sabtu Mengajar ini gitu. Karena setidaknya ya saya bikin Sabtu Mengajar, terus abis itu bakal ada orang-orang yang ngajar. Wah, banyak banget orang-orang yang ngajar gitu. Wah, mereka saling mengajari gitu. Wah, itu pahala banget gitu ke saya. Dan semoga gitu ya, dengan kebaikan ini Allah tuh memberatkan gitu ya timbangan saya ke kanan gitu. Misalkan ada perbincangan, saya pengen banget mengharapkan nanti di akhirat nanti ada obrolan dengan Allah gitu. Ya Allah, kenapa berat ke kanan gitu. Terus kata Allah, ya karena kamu yang membuat Sabtu Mengajar dan alhamdulillah gitu anak-anak Sabtu Mengajar ini menjadi orang-orang terbaik gitu ya, yang bermanfaat orang lain gitu. Saat kamu sudah nggak ada di dunia pun Sabtu Mengajar tetap berjalan kayak gitu teman-teman. Itu ya 2 hadis yang menjadi landasan saya sampai sekarang. Ya tetap ya Al-Quran nomor 1 ya. Nah teman-teman, ini saya juga pengen membagikan ya perasaan saya gitu selama ini. Oke. Bagaimana perasaan teman-teman melihat orang tua dan adik yang kita bimbing senyum bahkan haru dengan keberadaan kita. Teman-teman, ini yang bikin saya kayak gua nih harus lebih baik lagi nih, harus lebih bermanfaat lagi. Saya datang ngobrol ke setiap adik yang saya bimbing yang SMA kelas 12. Saya datang ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama keluarganya juga. Dan respon mereka selalu bicara kayak gini. Makasih ya Dian. Ini punten ya, tapi bukan saya pengen dibilang terima kasih, tapi ini adalah kata-kata dari mereka. Hatur nuhun gitu ya. Tapi saya bilang dalam bahasa Indonesia, makasih ya Dian. Gitu. Ini juga ya memang gitu, makasih Dian, karena kalau nggak ada Dian, mana mungkin gitu anak saya bisa mau pengen kuliah gitu ya. Karena
ngelihat beradaan ekonomi kayak gini. Jadi saya benar-benar terima kasih banget gitu. Terus adik-adiknya juga gitu, anak-anaknya juga kan, bilang kalau mereka tuh sering gerombolan sih datangnya gitu. Mereka gerombolan datang tiba-tiba gitu, sambil ketawa-ketawa kecil gitu kan. Terus mereka selalu bilang kayak gini, Kak, makasih ya gitu, udah membersamai mimpi kami. Wah itu sumpah teman-teman, itu nyesek banget ke hati gitu ya Allah gitu. Dengan kegiatan kecil ini gitu, Allah sudah memberikan banyak manfaat gitu kepada adik-adik dan keluarganya gitu. Dan mereka merasa terbantu gitu dengan keberadaan Sabtu Mengajar ini gitu. Dan itu yang membuat Sabtu Mengajar itu nggak bakal mati gitu. Walaupun seorang dianturinya itu harus sudah meninggal dunia gitu. Insya Allah Sabtu Mengajar nggak bakal meninggal dunia sampai nanti. Oke, satu lagi teman-teman. Jangan merasa belum punya apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa. Toh dalam Islam dijelaskan bagaimana kita harus bersedekah di saat sempit ya. Jadi, gua mah belum jadi apa-apanya. Ngapain juga gua bingung kayak gini gitu. Lah emang gua punya apa gitu ya? Enggak, teman-teman. Aku nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa juga. Seriusan, saya nggak punya apa-apa. Tapi ya udah sih gitu. Kebaikan kenapa harus ditunda-tunda? Atau ini kebaikan gitu ya? Saya jangan beranggapan, oke saya masih mahasiswa, masih sibuk ini, sibuk itu, ya ngapain juga mikir orang lain, gak kayak gitu teman-teman. Dalam Islam juga diperintahkan itu ya, bagaimana kita harus bersedekah dalam keadaan yang sempit itu. Jadi sama juga gitu ya, kita belum punya apa-apa, ya udah kita juga jangan takut untuk melakukan apa-apa gitu ya. Apalagi mahasiswa gitu. Wah, ini adalah sebuah status yang sangat luar biasa teman-teman. Cuma 7% di Indonesia itu. Golongan minoritas kita ini. Masa kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Nah itu teman-teman, jangan merasa belum punya apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa. Oke. Jika ingin melakukan sesuatu ya, jika ingin melakukan kebaikan gitu, maka poin yang paling penting adalah niat dan ikhlas teman-teman. Jadi kalau misalkan niatnya baik, insya Allah itu ya, kita bakal menemukan semua kemudahan. Walaupun kita capek, kita males gitu, bukan males ya, kita capek, terus kita kadang kesel gitu, tapi bakal ada kemudahan terus gitu. Kalau niatnya kita lurus gitu ya, niatnya karena Allah aja gitu, nggak ada karena apapun, nggak ada karena pengen dipuji, nggak ada karena pengen terkenal, nggak ada pengen misalkan dia nuri ponder ini, nggak ada teman-teman. Tapi emang niatnya karena Allah pengen membuat suatu umat di masa depan yang peduli gitu sama sesama dan ikhlas teman-teman. Ikhlas banget, kita harus ikhlas banget ya. Kadang karena kita habis waktu kita untuk memikirkan untuk memikirkan kegiatan itu gitu, kebaikan itu gitu. Habis waktu, bahkan uang terkuras gitu dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman jujur nih, saya selama Sabtu Mengajar berdiri, saya sering banget kemana-mana gitu, bahkan keluar kota dan sebagainya, ngobrol sana sini gitu. Itu jujur teman-teman, uang tuh selalu ada gitu kok. Padahal setiap hari itu pasti ngeluarin uang tuh 50 sampai 100 ribu. Saya belum nggak kerja, tapi uang itu selalu ada gitu. Itulah keberkahan gitu ya, yang Allah hadirkan. Oke, ini mah buat saya banyak dosa, sudah sepatutnya saya selalu berbuat baik. Karena saya banyak dosa, saya pengen menghapus dosa-dosa itu, ya udah saya terus perbaiki terus berbuat baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Amin. Nah, ini yang paling penting teman-teman dari sebuah kebaikan dan apapun itu ya. Istiqomah terus dalam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan nikmatnya istiqomah. Terus istiqomah teman-teman. Hatur nuhun. Mangga ini alamatnya, bisa di Instagram juga kalau misalkan pengen tahu tentang saya gitu ya, Dian Salah Kalimat 1 sama Sabtu Mengajarnya, Sabtu_mengajar PDG. Hatur nuhun. Sudah habis ini PPT-nya. Saya stop sharing ya. Saya kembalikan ke MC. Oke, Masya Allah luar biasa banget ya ini dari materi yang disampaikan oleh Kang Dianturi. Kalau hatur nuhun jawabannya apa ya? Sami-sami gitu. Kalau di Jawa biasanya matur nuhun sami-sami gitu ya, karena saya orang Jawa sami-sami. Oke, Kang Dianturi, terima kasih ya Kang ya sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa gitu dan tentunya sangat menginspirasi kita semua. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab begitu. Nah,
ini waktu ini teman-teman buat ini ya, kembali mengulas ataupun ya teman-teman mau kepo gitu ya terkait programnya Sabtu Mengajar atau teman-teman mau sharing yang lain, nah bisa banget nih ditanyakan saat ini juga. Ini kesempatan yang nggak datang 2 kali ya teman-teman ya. Ini waktu yang disediakan gitu ya, silahkan dimanfaat sebaik mungkin gitu ya, teman-teman bisa bertanya gitu. Nah monggo teman-teman yang mau bertanya. Kayaknya aku pengen nanya deh. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang, izin bertanya. Kayak Kang Dian kan kayak gimana ya? Kayak ada semangatnya tuh bertumbuh gitu. Gimana cara bikin semangat tuh yang kayak gitu. Padahal kan kadang tuh ada halangan dan rintangan pastikan ke depannya. Cuman kayak gimana cara tetap berpositif thinking. Kadang tuh suka kayak ya Allah kenapa kayak gini? Padahal kayak tidak sesuai rencana gitu loh. Gimana caranya biar selalu bertumbuh semangatnya? Jazakallah khair. Langsung jawab aja ya. Oke. Semangat. Kayak berbicara tentang semangat ya teman-teman. Ini adalah mungkin ini adalah sesuatu yang Allah berikan ya. Sebenarnya ini sama ya teman-teman. Ini ke semua orang gitu ya. Tapi bagaimana kita memeliharanya gitu. Teman-teman, satu yang harus kita lihat itu mungkin bukan satu, banyak sih sebenarnya. Yang harus paling kita lihat pertama kali itu adalah orang tua kita. Satu itu penting banget. Kita jangan melihat kemanapun dulu. Kita jangan melihat kemanapun. Jangan melihat wah bagaimana mimpi ke depan. Enggak teman-teman. Bagaimana kita satu. Kita lihat orang tua dulu. Orang tua kita yang membesarkan kita sampai sekarang gitu ya. Bahkan gitu ya. Yang sampai saat ini pun yang ngasih uang gitu ya. Ngasih uang, ngasih materi dan sebagainya untuk kita bisa hidup gitu ya. Dan satu teman-teman. Jadi tapi kita harus ngeliat dulu teman, kayak aduh gitu ya, orang tuaku tuh misalkan nih punten kalau saya orang tua saya udah tua gitu kan ya, masa bener-bener kayak udah tua terus kadang kesehatannya juga udah mulai terganggu gitu ya. Wah itu udah nggak ada alasan lagi untuk saya nggak semangat, untuk saya nggak semangat buat melakukan sesuatu gitu. Udah nggak ada alasan lagi. Jadi kayak saya kalau misalkan pulang ke rumah itu, jujur tuh muhasabah diri banget tuh. Saya pulang ke rumah itu muhasabah tuh. Ini orang tua, ya Allah gitu, kenapa belum jadi apa-apa gitu saat orang tua saya udah mulai sakit, udah mulai kesehatannya terganggu gitu ya. Saya kenapa belum jadi apa-apa gitu. Saat rumah saya gitu ya belum senyaman yang saya harapkan gitu ya. Saya selalu melihat seperti itu. Dan yang kedua teman-teman, saya nggak mau cuman bahagia di dunia. Yang kenapa sih semangat saya selalu tumbuh? Saya nggak mau cuman bahagia di dunia. Tapi saya juga sadar diri gitu ya. Kalau saya tuh orangnya biasa aja gitu, nggak punya keistimewaan yang sangat luar biasa gitu. Akhirnya apa sih yang bisa membuat saya bahagia di dunia akhirat? Wah ternyata banyak ya jalannya gitu ya. Salah satunya adalah ya orang yang bermanfaat itu gitu kan, yang di hadis tuh orang yang terbaik tuh adalah orang yang bermanfaat. Jadi oke, saya punya pengetahuan, saya punya ilmu tentang keorganisasian, bagaimana memanajemen orang, bagaimana memanajemen sebuah kegiatan, saya punya banget itu di situ. Oke, saya gerakin semua ke sana, saya fokuskan ke sana. Itu untuk apa teman-teman? Untuk celengan amalan saya gitu ya. Saya niatkan ke Allah, bagaimana ya Allah saya tuh pengen itu. Ini tuh Sabtu Mengajar ini menjadi menjadi rahmat gitu di akhirat nanti supaya saya masuk surga gitu. Tadi yang saya sindir sedikit ya tadi. Bagaimana saya pengen banget gitu di akhirat nanti gitu ya. Saat saya menghadapi yaumil mizan, hari pertimbangan tuh saya menanya ke Allah tuh kayak gini gitu. Ya Allah kenapa gitu? Pertimbangan saya berat ke kanan, padahal sholat saya biasa, ngaji saya biasa, amalan saya juga biasa. Terus kata Allah, ini adalah Sabtu Mengajar yang kamu bikin. Bagaimana setiap orang yang masuk ke dalam Sabtu Mengajar saling mengajari gitu ya. Bayangkan teman-teman, saya mengajarkan misalkan nih membaca alif gitu ya. Terus teman-teman relawan mahasiswa juga akhirnya belajar alif dari saya gitu. Itu saya punya 12 relawan misalkan. Nah, 12 relawan tuh kali 10 deh ke saya gitu kan. Ya kan? Itu 1 mas kan Bapak? 100, berarti 1.200. Nah, lihat lagi teman-teman, ada adik SMA nih, 24 orang.
ngajarin lagi, wah kali lagi ke saya tuh, ke anak SMP, SD lagi, wah banyak gitu ya. Dan insya Allah gitu, kebaikannya bakal tetap lanjut. Jadi semangat saya itu ngelihat ke sana gitu, ngelihat akhir saya itu harus di surga gitu, sama orang-orang yang saya cintai gitu ya, orang keluarga, orang tua gitu, ataupun teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ketemu saya di dunia ini harus ketemu lagi di akhirat. Itu yang bikin saya terus semangat itu. Saya melihat orang tua dan saya selalu melihat tujuan akhir saya kemana. Karena saya nggak tahu teman-teman, saya meninggal kapan dan dalam keadaan apa gitu. Nah, makanya saya pengen saat saya meninggal itu dalam keadaan yang baik. Dan semangat itu harus terus ada saat kita melakukan sesuatu gitu. Dan satu lagi sih teman-teman, tadi banyak orang yang merasa kehadiran kita itu ternyata menjadi anugerah gitu buat mereka gitu ya. Padahal Allah ya, semua hakikatnya dari Allah gitu. Tapi orang tuanya itu sampai datang ke rumah saya, terus atau enggak saya datang ke rumah tuh saya bener-bener kayak, Dian hatur nuhunnya, cina, untuk ayah Dian mah gitu ya. Kalau nggak ada Dian mah mana ada aku, itu kayak itu membuat wah ya Allah gitu. Saya seneng banget gitu ya, bahagia gitu melihat orang tuh wah gitu. Ternyata mereka itu yang mungkin ya menurut kita tuh belum punya apa-apa gitu ya, kita tuh belum jadi apa-apa gitu, tapi bagi mereka ternyata kita itu sangat luar biasa gitu. Maksud luar biasa di sini kita sangat membantu mereka gitu ya untuk menemukan jalan buat anak-anaknya, dan itu yang membuat saya selalu semangat gitu teman-teman. Dan saya kalau misalkan nih Kang Dian pernah nggak sih nggak semangat itu sering banget ya, nggak semangat sering juga gitu, tapi caranya saya tadi ngeliat yang tadi, terus yang sering banget saya lakukan tuh kalau saya nggak semangat tuh saya biasanya ke masjid. Biasanya ke masjid, kalau di Bandung tuh ke Masjid Salman, kalau di Pandeglang itu ke Masjid Ar-Rohim. Terus kadang juga ya pokoknya saya di masjid udah ngapain aja lah, yang penting mah di masjid gitu, karena kadang saya nangis gitu ya, kadang saya juga apapun lah gitu, yang penting mah di masjid gitu. Nah biasa setelah itu baru saya ngelihat foto-foto saya gitu ya, udah sejauh ini juga ya gitu berjuang, kenapa nggak semangat lagi gitu ya. Terus ngelihat lagi gitu kan bagaimana saya juga ngelihat foto rumah tuh, saya wah sering banget tuh lihat foto rumah, foto orang tua gitu ya. Ya pokoknya hal-hal yang pengen saya capai gitu ya, saya muhasabah lagi gitu. Dan alhamdulillah gitu, setelah nggak semangat biasa semangat lagi gitu ya, nggak semangat lagi ya gitu lagi gitu, siklusnya gitu lagi aja deh, pokoknya ke masjid deh lari gitu. Makanya saya tuh sering banget tuh tadabur masjid ya. Kalau misalkan ke Kota Bogor nih, misalkan main di Bogor, saya cari gitu masjid apa nih yang di Bogor gitu yang menjadi ikonik dan emang katanya buat nyaman ya. Udah saya semua masjid bikin nyaman, tapi saya pengen ke yang ikonik gitu ya. Oh ya kayak gitu. Teh Fitri, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin jatuhnya cuma sharing ya, bukan ini kayak gitu Teh Fitri. Turnuhun Kang, Sawang Sunga. menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Oke, begitu ya Teh Fitri. Insya Allah sudah terjawab ya Teh ya. Insya Allah. Selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya, nah monggo dipersilahkan. Gimana teman-teman? Oke, mungkin kalau belum ada dari saya sendiri ya Kang ya. Saya sendiri yang mau bertanya begitu, luar biasa banget gitu ya terkait materi yang disampaikan oleh Kang dan Dianturi gitu. Sebenarnya saya pun memiliki keinginan yang sama gitu ya Kang ya. Melaksanakan pengabdian, kemudian pelayanan gitu ya, melayani apalagi anak-anak yang di desa saya gitu ya, yang mana pendidikan di desa saya pun masih sangat terbilang mungkin rendah gitu ya, dan orang tuanya pun nggak begitu aware gitu ya terkait pendidikan. Nah begitu pun program yang sebenarnya baru rencana gitu ya, rencana program yang akan saya buat pun ya kurang lebih seperti itu gitu. Cuman terkadang itu saya malah berpikir seperti ini Kang gitu, kan pasti kita sebagai manusia ibaratnya dalam agama kita diperintahkan untuk ya bermanfaat untuk orang lain, kita men-sharingkan ilmu-ilmu yang sudah kita punya gitu ya. Intinya kita berbanyak untuk memberi begitu. Lalu pikiran saya gitu ya, mungkin ini entah ya ini ya tersirat aja gitu ya, pernah berpikiran bahwasanya lalu kalau misal banyak mengabdi gitu ya, melakukan pelayanan dan segala macam gitu,
Padahal kita semua juga membutuhkan ibaratnya modal dan materi ya. Ya mungkin kalau kita lihat ya kayak uang gitu ya, ya bukan berarti materialisme gitu ya, tapi Ya, tidak dipikir bahwasanya kita semua membutuhkan itu gitu. Lalu kalau semisal ya mungkin orang tua saya gitu ya, orang tua saya itu yang nggak, ketika saya apa namanya, ketika saya sharing ke orang tua mungkin oh ya Pak Bu gitu, saya tuh pengen begini gitu, tapi kan pikiran orang tua, terus kamu mau dapat duit dari mana gitu kalau misal kamu tuh ngabdi kayak gitu mulu gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Nah kiranya mungkin dari Kang Dianturi bisa men-sharingkan gitu ya, lalu apa sih yang membuat Kang Dianturi ini bisa keluar dari zona nyamannya begitu Kang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, siap. Oke, ya benar. Kita nggak materialistis ya. Jujur sih, serius. Saya juga butuh uang ya. Dan uang adalah segalanya gitu ya. Tanpa uang kita nggak bisa ngapain sekarang. Itu harus emang. Nah, teman-teman, di sini oke, luar biasa banget ya. Kita pengen melakukan kegiatan nih, tapi kita juga nggak punya tadi loh di slide saya ya. Jangan ngerasa belum punya apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa gitu ya di slide-nya ya. Nah, teman-teman, ini Teh Isna ya namanya. Oke, di sini saya juga punya pengalaman seperti itu. Bagaimana kalau orang tua saya nggak gitu mikirnya. Teh Isna, alhamdulillah orang tua saya nggak gitu. Orang tua saya gini bilangnya. Malah saat saya, Mak pengen bikin Sabtu mengajar, kegiatannya kayak gini, nanti bakal bikin anak-anak tuh lanjut kuliah dengan beasiswa, insya Allah bakal Dian bimbing. Orang tua saya bilang kayak gini, lanjutin bagus. Padahal punten banget teman-teman, saya selama di Bandung ini dulu tingkat 1 tuh sama saya di Bandung itu saya dapat uang saku dari orang tua saya itu, ada yang bisa tebak gak berapa? Saya mau tebak kan deh, ada yang bisa tebak gak? Coba Teh Isna deh, Teh Isna, saya dapat uang saku berapa Teh Isna? Berapa ya Kang ya? Ya tebak aja apa? Berapa? 500 mungkin. Oke, siap, jawabannya sangat salah gitu ya. Saya dapat uang saku itu 300.000 teman-teman, 1 bulan. Bayangkan teman-teman, 300.000 di kota Bandung. Wah, jujur teman-teman, itu sangat struggle banget, dan ini ya buat saya semangat terus gitu ya. Ini 300.000 1 bulan itu bisa apa gitu kan? Wah, ternyata saya bisa hidup gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya jangan jadikan uang adalah sebagai patokan kita akan melakukan kebaikan. Jangan jadikan uang sebagai patokan kita untuk kita tidak melakukan kebaikan. Teman-teman, saya punya uang 300.000 di Bandung, terus saya bikin kegiatan di Pandeglang, saya nggak masalah. Saya nggak melihat tuh, misalkan saya, waduh ini saya aja butuh uang. Oke, saya butuh uang, tapi kebaikan tuh harus terus berjalan gitu. Karena teman-teman, dengan kebaikan, biasanya rezeki itu akan sinkron gitu dengan kebaikan yang kita lakukan. Seriusan teman-teman. Nah ini cerita yang sangat ini juga nih ya, dan teman-teman. Saya nih bikin Sabtu mengajar bulan Juli, bulan 2019. Terus habis itu selama 1 tahun ke belakang, 2018 sampai 2019 tingkat 1, itu saya punya uang 300.000 setiap bulan. Wah, itu sumpah struggle banget, dan alhamdulillah saya bisa melewati fase itu ya dengan aman sampai sekarang saya hidup ya. Nah, 2019 bulan Juli itu saya bikin Sabtu mengajar. Tahu gak, Taisna, bulan Agustusnya itu saya dapat apa? Saya dapat 2 beasiswa sekaligus. Dari Rumah Amal Salman, beasiswa aktivis Salman, dan sama 1 lagi dari kampus. 2 beasiswa sekaligus. Terus setelah itu, kosan saya, semua fasilitas saya di Bandung dibayarin sama kampus. Padahal usianya baru 1 bulan tuh Sabtu mengajar. Usianya baru 1 bulan. Tapi ternyata gitu, Allah tuh berikan itu. Semua kebaikan tuh Allah balas lagi semua kebaikan. Dan yang kenapa saya bisa keluar dari zona nyaman ini, saya perasaan jujur sih, saya selama ini nggak pernah ketemu di zona nyaman kayaknya ya. Karena saya jujur dari SMA tuh saya udah tinggal jauh dari orang tua. Saya tinggal di SMA 1 Pandeglang. Dulu tuh teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, saya itu pernah tinggal di musola, jadi marbot teman-teman, karena jarak dari rumah ke sekolah saya itu 20 kilo. Kalau pulang pergi capek banget, harus naik 2 kali mobil.
Terus saya minta kos, orang punten ekonomi keluarga jadi salah satu faktornya nggak bisa kos, ya udah kenapa saya berpikir kenapa saya harus kos gitu ya, toh saya bisa cari yang gratis gitu. Mikir setelah itu, oh ternyata ada musola nih gitu ya, ini udah gratis include di dalam sekolah gitu ya. Orang-orang tuh ngekos tuh di luar sekolah, saya mau tinggal di sekolah gitu ya. Jadi emang itulah gitu ya yang membuat saya itu kayak nggak lagi ngelihat uang adalah hambatan saya untuk melakukan kegiatan, karena saya percaya kalau misalkan kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan terlibat langsung gitu dalam kebaikan itu. Dan teman-teman sekarang jujur Taisna ya, saya sama nih kan. Saya sekarang merasakan kegelisahan bagaimana saya lulus, saya mau jadi apa gitu. Tapi balik lagi gitu, kenapa saya harus gelisah gitu? Toh saya tuh adalah hamba gitu dari yang maha kaya gitu ya. Toh saya juga adalah hamba dari yang maha punya segalanya, yang menciptakan segalanya. Terus apa yang saya bisa lakukan? Ya saya ikhtiar terus gitu. Sekarang saya bikin ide bisnis semua, saya kembangin, saya jadi ini nih, saya tawarin ke orang-orang gitu supaya jadi investor misalkan. Terus saya juga apply kerja juga, karena tetap gitu kebaikan tuh bukan hal yang harus dihindari saat kita nggak punya apa-apa gitu Isna. Jadi Isna tuh jangan kayak ngelihat kayak aduh saya belum punya misalkan karena ini, oh terus dapat uang dari mana. Tenang, uang mah Allah yang ngasih. Kita mah ikhtiar terus gitu, dan kebaikannya harus terus dilaksanakan kayak gitu Taisna. Mungkin ini mah sharing doang ya, kayak gitu Taisna, mohon Oke, siap Kang. semoga Masya menjawab. Allah. Jazakallah khair ya Kang ya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, mungkin sekali lagi gitu ya, satu pertanyaan lagi, apakah ada dari teman-teman? Silakan teman-teman. Ini mumpung loh ya kesempatan emas gitu ya, bisa sharing bareng sama Kang Dianturi gitu. Ya mangga teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanyakan tentang apapun deh ya. Tapi insya Allah saya menjawab yang bisa saya jawab aja. Gitu teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada, oh, bisa mau tanya? Ya, langsung aja. Ya. Masalah. Siap San, langsung lah San. Oke, mungkin begitu ya penyampaian dari Kang Dianturi. Sekali lagi terima kasih ya Kang ya sudah mau sharing sama kami gitu ya, sangat-sangat bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, selanjutnya acaranya yaitu
perkenalan. Perkenalan, kita masuk sesi perkenalan dari masing-masing kadif gitu ya. Nah, di Joglo ini ada yang namanya MSDM, kemudian ada manajer program, kemudian ada juga Medinfo, media dan informasi. Nah, terus ada juga dari PI begitu. Nah, silahkan dari masing-masing kadif gitu ya bisa menyiapkan PPT-nya gitu ya untuk bisa memperkenalkan masing-masing anggotanya begitu. Dari siapa dulu nih? Oh, dari PJS. Bagaimana dari Mas Ihsan, apakah sudah siap? Kalau dari Mbak Wita, gimana Mbak Wita? Nggak bisa share screen ya Mbak ya? Oke teman-teman, mungkin sekarang ini ya,
Oke, ada kata-kata pertama dulu gitu ya dari Isfat gitu ya, syawalan. Saya kan ini sesi syawalan gitu, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan gitu. Mumpung ini masih bulan Syawal gitu, nanti di next ke teman-teman yang lain. Silakan San.
Oke, jazakallah khair ya kepada PJS kita gitu, kepada Ihsan, terima kasih. Nah, selanjutnya bisa diwakilkan nih dari masing-masing kadep, nah bisa menyampaikan sepatah dua patah kata di Syawalan ini. Silahkan dari Manprok dulu, dipersilahkan. Oke, mungkin dari MSDM dulu, Mbak Rohma, silahkan Mbak Rohma. Iya, kalau dari MSDM sendiri, di sini Rohma sebagai selaku koordinator ya. Mohon maaf, karena selama ini kan sering banget nerorin teman-teman, ngirimin BC-an. Ya walaupun teman-teman banyak yang nggak bales sih, tapi nggak apa-apa. Harapannya setelah lebaran ini mohon direspon, dibales sih. Mohon maaf, Rohma hanya bisa menyampaikan itu. Sekali lagi, dari MSDM, mohon maaf. Saya kembalikan ke Isna. Oke, jazakallah khair Mbak Rohma. Terima kasih sudah menyampaikan beberapa kata, yaitu perwakilan dari Mbak Rohma ya. Ya insya Allah dimaafkan dari teman-teman MSDM. Minta keridoannya ya teman-teman ya untuk saling memaafkan gitu. Selanjutnya dari Mas Mahen gitu ya, selaku Kadep Medinfo, dipersilahkan. Oke, ya. Ini prakata ya? Jadi apa? Iya, versi Syawalan. Jadi monggo semisal mau menyampaikan permohonan maaf atau apa yang mau disampaikan ke teman-teman media. Oh ya, jelas. Saya yang pertama ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena divisi saya tidak pernah terurus. Ya, mungkin buat teman-teman yang memilih atau sudah masuk dalam grup divisi media informasi, mohon maaf sekali saya tidak memberdayakan teman-teman dengan maksimal. Insya Allah kemungkinan setelah Syawal ini ya, insya Allah sekali akan dimaksimalkan kembali perannya untuk media dan informasi gitu ya teman-teman divisi khususnya. Mungkin kalau secara umumnya ya mohon maaf kalau rata-rata tahu gitu aja. Terus kemudian apa namanya, mumpung ini masih Syawal, tak lupa kita juga menjalankan sunah-sunahnya juga ya, puasa Syawal. Terus terang saya juga belum selesai. Mungkin teman-teman yang belum selesai silakan diselesaikan, yang sudah selesai ya menjalankan amalan sunnah yang lainnya. Itu aja kayaknya. Terima kasih. Oke, siap. Jazakallah khair ya kepada Mas Mahen yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Selanjutnya kepada Mbak Wita, dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih ya Isna sudah memberikan kesempatan. Ya, sama seperti yang lain gitu, aku pribadi mau minta maaf sebesar-besarnya gitu kepada teman-teman sekalian atas segala kesalahan yang barangkali tidak aku sadari atau malah justru mungkin aku sengaja melakukan sebuah kesalahan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan mohon doa juga supaya kesalahan yang sama tidak sampai aku ulangi di lain kesempatan gitu, agar tidak melakukan kezaliman yang sama kepada teman-teman sekalian gitu. Nah selanjutnya barangkali masih ada yang
udah nih maaf-maafan tapi masih merasa kesel gimana gitu, misalkan cuma maaf dalam hati doang, ayo gitu kita sama-sama saling melepaskan kekesalan ini gitu, karena memaafkan kan yang untung bukan cuma orang lain tapi diri kita sendiri, supaya tidak mengotori hati ya gitu. Jadi ya marilah, kalaupun misalkan memang belum bisa memaafkan dengan sepenuh hati, mari kita belajar untuk sama-sama memaafkan sepenuh hati, karena memaafkan itu untungnya juga bukan cuma untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri, supaya hati kita tetap bersih. Itu aja sih teman-teman dari aku, terima kasih, aku kembalikan ke Isna. Oke, selanjutnya kepada Departemen Manprok ya, Mbak Evi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman yang bisa meluangkan waktu gitu untuk hadir di sini. Yang pertama aku mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu, syamana wa simakum. Semoga amalan kita semua gitu dari Ramadan kemarin, dari semua amalan yang kita lakukan dari sejak lahir sampai sekarang gitu, semoga diterima gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku mau minta maaf gitu ya dari aku pribadi dan dari manajer program gitu, ketika berinteraksi sama teman-teman mungkin ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung teman-teman gitu, yang secara sengaja ataupun nggak sengaja gitu. Terus yang ketiga apa ya, ya semoga acara ini bisa membuat kita semakin dekat lagi gitu, semakin paham lagi gitu, masuk ke tahap perkenalan selanjutnya gitu, seperti yang tadi udah dijelasin gitu, masuk ke tafahum dan naik lagi gitu. Itu ya, mungkin itu aja sih dari manajer program. Saya mewakili dari manajer program juga minta maaf gitu ke teman-teman yang lain gitu, teman-teman MSDM, teman-teman media gitu, teman-teman sekben gitu, kalau ada salah. Sekian ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Sevi yang sudah menyampaikan. Selanjutnya masuk ke acara selanjutnya yaitu foto bersama. Nah, silahkan teman-teman bisa menghidupkan kameranya ya. Yang mau tag foto siapa? Oke, kepada Ihsan. Nah, minta tolong ya Mas Ihsan, nanti dihitung. Udah pada on cam belum ya? Yuk teman-teman yuk, on cam. Mbak Isa. Udah semua ya? Yang belum siapa Mbak? Oh, tidak kondus foto. Oke, Mbak, apa Mbak Iza? Mbak Isna ini nggak jadi ada games ya? Mbak Fida, on cam Mbak Fida. Oke. Siap. Udah bisa tag sekarang ya berarti ya? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, udah? Udah. Udah tag foto kan ya?
Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Akan ditutup oleh Mbak Wina, dipersilakan. Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir sampai akhir. Terima kasih atas antusiasme yang masih dijaga sampai dari awal agenda tadi sampai sekarang siang hari, dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini gitu bisa menambah motivasi, bisa menambah insight kita semua untuk terus melakukan kebaikan gitu, khususnya kebaikan berjamaah dalam wadah aktivis Salman Jogja Solo ini. Nah, barangkali demikian saja ya agenda syawalan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian dari saya dan Isna selaku pemandu pada acara hari ini. Mohon maaf apabila dari kami banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan kami yang menyakitkan hati. Mohon berkenan untuk dimaafkan, dan semoga hati kita semua sama-sama diberikan kelapangan untuk saling memberi maaf. Amin Allahumma amin. Nah, silahkan teman-teman jika masih ada agenda yang lain bisa berlanjut kepada agenda yang lainnya. Insya Allah agenda kita hari ini sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di agenda selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, agenda terdekat kita tuh Al-Kahfi. Kapan ya itu? Hari ini hari apa ya? Ini Selasa ya. Oh ya, hari Jumat ya. Jangan lupa hari Jumat kita tetap ada Al-Kahfian.